Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya secara singkat akan memberitahu tips ya bagaimana cara membuat sharpening sendiri dengan yang murah-murah dan bisa kejangkau oleh kaum mendang-mending ya. Jadi catatannya banyak juga yang tidak pakai honing atau sharpening di lapangan, tapi sejatinya mereka nggak boleh ngejudge orang yang pakai ini. Jadi kalau orang yang nggak pakai ini di lapangan, jadi seolah-olah gini, "Oh saya aja nggak pakai sharpening. Coba dong asahan sendiri kuat berapa sapi." Oh saya nggak akan begitu. Karena untuk ngebunuh itu nggak ada yang namanya coba-coba. Bro, nggak ada yang namanya coba-coba. Ya, jadi yang namanya asahan Anda kuat berapa sapi, itu gambling. Itu gambling, hati-hati. Ini penyembelihan menurut syariat loh. Jadi jangan gambling, oh pisau Anda tuh kuat, asahannya kuat berapa puluh sapi. Nggak bisa begitu. Justru di penyembelihan itu bagaimana caranya pisau kita itu stabil, ya, puluhan sapi tetap stabil. Jadi sejatinya kasarnya honing atau sharpening ini diciptakan oleh brand-brand besar itu untuk memudahkan kita dalam istilahnya bekerja di lapangan. Chef ya atau koki itu pakainya sharpening pasti. Semua pakai itu. Jagal-jagal di luar negeri mereka pakai sharpening dan itu memudahkan. Tapi syaratnya pisaunya harus diasah dulu. Batu yang kasar, batu halus baru ke sini. Ya. Jadi syaratnya diasah dulu baru nanti pindah ke sini. Oke, langsung saja cara membuat sharpening. Nah, ini biasanya kalau di pasar ini ada honing, ini halus, ada yang kasar. Kalau yang kasar, itu dia terlalu kasar karena dia pakai gerinda tangan. Gerinda itu kan dia muter. Nah, ininya muter nih. Kesininya jadi tidak beraturan. Itu kurang enak sebetulnya. Karena ini alur garisnya, sharpening alur garisnya itu tidak beraturan. Yang saya rasakan nggak enak. Caranya gimana? Gampang banget. Anda boleh pakai ini dan boleh pakai ini ya. Boleh pakai ini. Jadi Anda cari aja ininya yang bagus, yang chrome vanadium, yang kuat ya. Baru Anda cari amplas. Amplasnya terserah mau nomor 400 atau yang kasar lagi 320. Caranya gampang sekali. Tinggal digesek aja satu jalur ya, satu jalur begini, satu jalur ke depan. Sesuai dengan ininya ya, ke depan. Terus melingkar. Terus diputerin, ininya diputer ya. Hati-hati, kalau obeng, ini sininya ada mereknya, ada apa namanya, grafir. Nah, grafirnya ini biasanya dia tuh cedok ke dalam. Ya, kalau di kuku ini kasar. Hati-hati jangan sampai kena mata pisau. Makanya saya hitamkan. Ini saya hitamkan. Nah, ini saya spidol supaya jangan terkena ke sini. Jadi selebihnya selain ini baru kita gerus. Intinya apa? Ini kan kasar ya, di 400. Kita gosok ke sini. Nah, nanti di sini ada alur, garis-garis lurus, bekas yang kena amplas tadi. Ya, jadi dia agak dalam sedikit, agak kasar. Tapi kalau sama kuku dia tidak begitu kasar. Nah, itu baru bisa digunakan oleh pisau ini sekaligus mengasah. Tapi kalau yang halus ini dia tidak mengasah, dia hanya meluruskan mata pisau. Hanya meluruskan. Hanya kotoran-kotoran kayak bur ya bisa lah masih. Kotoran-kotoran di mata pisau di yang halus ini masih bisa. Kadang kotorannya juga nggak copot di pisau karena ini terlalu halus. Tapi kalau ini sedikit kasar atau kita sebut fine cut, itu matanya di sini yang bur-bur atau kotoran rontok ya. Makanya ini berlaku seumur hidup selama ininya nggak hilang. Jadi ini buat kaum tahan dulu duit Anda. Jangan jangan wah saya nggak bisa beli sharpening yang mahal. Ini ada solusinya untuk yang tidak punya budget. Oke, sekali lagi, yang tidak punya budget. Tapi ini sangat berguna. Oke, jadi saya cepet aja, giniin aja sampai ininya kasar. Menurut kita nih di sini ada guratnya. Kelihatan dari kita di sini ada guratnya bekas tadi di amplas.
ya, satu jalur. Ketika kita sudah rasa, oh ini sudah cukup nih, kasarnya segini. Jadi di kuku ini tidak begitu grok, 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 nggak begitu ya. Jadi hanya dikira-kira. Nah, baru itu enak untuk pisau ya. Enak banget untuk pisau dan itu sekaligus mengasah. Jadi ini akan bisa bertahan ya, akan bisa bertahan di lapangan. Tapi kalau ada yang tidak pakai ini, ya silakan, itu selera. Tapi gunanya ini adalah untuk menstabilkan ketajaman di lapangan. Oke, jadi sekali lagi jangan mempengaruhi orang-orang. Oh, coba dong asah pisau sekali asah di batu itu kuat berapa sapi. Nggak usah begitu, nggak usah. Kita itu sedang membunuh secara syariat, bukan untuk uji coba. Oke, sekali lagi. Jangan bilang atau nantang-nantang orang, coba dong, itu sekali asah bisa kuat berapa sapi. Jangan terpengaruh itu. Itu orang-orang yang nggak ngerti. Itu orang-orang yang hanya sebagai ini aja buat jago-jagoan gitu. Sekali lagi, jangan terpengaruh, karena kita menyembelih menurut syariat. Jadi ini harus tajam. Gimana caranya? Kalau ini sudah mulai berat di leher, gimana supaya stabil lagi? Makanya harus pakai ini. Tapi saran saya, ini harus yang fine cut, bukan yang reguler. Maksudnya reguler itu kasar banget, jangan. Matanya hancur. Tapi ini se-fine cut ya. Semi-semi kasar, semi-semi halus gitu ya. Boleh di 400 ya. Nih, di amplas 400 ya, boleh. Di amplas 320 juga boleh, asal ininya udah ada guratan. Ininya sudah ada guratan. Ya, ininya sudah ada guratan, cuman nggak usah dalam-dalam. Diperkirakan saja. Oke, udah saya kasih tahu, ini berlaku untuk seumur hidup. Ketikanya ini habis, sudah halus lagi, kena pisau, Anda bisa ulang lagi. Anda gurat lagi. Jangan pakai gerinda tangan. Oke, jangan pakai gerinda tangan, karena gerinda tangan muter itu alurnya di sini tidak beraturan dan nanti cepat panas. Kalau ininya panas, baja yang di sini itu berkurang, ya turun. Nanti takutnya jadi muda lagi ininya. Ini harus kuat. Ini vanadium, dia kuat banget, ya. Jadi kalau pisau-pisau yang pabrikan dilahap sama dia, walaupun itu pisau dari baja-baja modern, ke sini itu masih bisa dilalap. Tapi ya tergantung kualitas obengnya ya. Saya bilang obeng. Mau merek apapun silahkan dicoba. Semakin bagus obeng tersebut, semakin kuat vanadiumnya, semakin enak di sini. Dia bisa ngelahap apa aja. Mau baja yang modern sekalipun yang keras bisa, karena dia vanadium ininya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba ya. Jangan menghujat, saling menghujat, bang, wow nggak laku dong ntar tukang serpening. Nggak, ini solusinya. Semua itu pasti ada solusinya ya buat orang-orang yang nggak mampu untuk beli atau ya kaum mendang-mending lah gitu. Nah ini solusinya dan sampai hari ini saya masih pakai ini juga untuk di lapangan. Kalau sapinya cuma 1 atau 2 sapi, nggak masalah nggak pakai ginian. Tapi kalau udah di atas 5, jangan coba-coba. Sekian dari saya. Sembelihan itu bukan coba-coba, tapi benar-benar Anda harus pertajam. Setiap penyembelihan harus tajam, bukan coba-coba batu asahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.